Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Hansari dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan judul materi yaitu segmen operasi. Nah, pada materi kali ini sendiri merupakan bagian penting dalam laporan keuangan karena memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kinerja setiap lini usaha dalam perusahaan. Nah, untuk itu mari kita memulai pembahasan pada bab 11 ini secara terstruktur, lengkap dan mudah dipahami. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan penjelasan pertama yaitu mengenai konsep dan karakteristik dari segmen operasi ini sendiri. Nah, segmen operasi ini merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis tertentu, yang mana menghasilkan pendapatan, menimbulkan beban, dan informasi kinerjanya yang dievaluasi secara terpisah oleh pihak manajemen, khususnya Chief Operating Decision Maker atau CODM. Nah, tujuan dari pelaporan segmen ini sendiri adalah untuk menunjukkan sumber pendapatan perusahaan, tingkat profitabilitas setiap lini usaha, serta risiko dan peluang ekonomi yang dihadapi masing-masing segmen. Nah, dengan pelaporan segmen ini sendiri, bahwasanya pengguna laporan keuangan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menilai kinerja setiap bagian perusahaan secara jelas. Yang kedua, mengidentifikasi lini usaha yang mana yang paling menghasilkan laba. Dan yang ketiga, memahami sumber risiko dan prospek perusahaan ke depan. Jadi, pelaporan segmen ini sendiri menggunakan pendekatan manajerial. Artinya, bahwasanya informasi keuangan yang ditampilkan pada laporan eksternal itu mengikuti informasi yang digunakan manajemen internal dalam menilai kinerja perusahaan. Sehingga demikian bahwasanya laporan keuangan ini menjadi lebih transparan dan mencerminkan realitas bisnis yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah definisi dari segmen operasi ini sendiri. Nah, menurut standar akuntansi seperti IFRS 8 dan PSAK 5 revisi, bahwasanya segmen operasi ini sendiri adalah komponen perusahaan yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban yang dievaluasi kinerjanya oleh pengambilan keputusan operasional dan memiliki informasi keuangan yang dapat diukur secara terpisah. Nah, segmen operasi ini sendiri dapat berbentuk lini produk, jasa, wilayah geografis, atau kelompok pelanggan. Contohnya, perusahaan otomotif dapat memiliki segmen kendaraan roda 2, roda 4, suku cadang, atau pembiayaan kendaraan. Selanjutnya itu adalah mengenai penentuan segmen operasi. Nah, proses penentuan segmen ini sendiri dilakukan berdasarkan struktur pelaporan internal perusahaan manajemen yang mana menilai komponen mana yang memiliki pendapatan dan beban terpisah, memiliki evaluasi kinerja sendiri, dan memiliki data akuntansi terstruktur. Tidak semua segmen operasi internal ini harus dipublikasikan dalam laporan keuangan. Hanya segmen yang memenuhi kriteria pelaporan yang dapat disajikan secara eksternal. Nah, segmen-segmen ini dapat disebut dengan segmen yang dilaporkan. Nah, segmen dilaporkan ini sendiri adalah segmen operasi yang layaknya diungkapkan kepada publik, yang mana penentuannya itu menggunakan ambang batas kuantitatif. Nah, ambang batas kuantitatif ini sendiri adalah suatu segmen wajib yang mana dilaporkan jika memenuhi salah satu dari 3 kriteria. Nah, 3 kriteria ini sendiri adalah pendapatan segmen yang lebih dari 10% dari total pendapatan seluruh segmen. Yang kedua, laba atau rugi segmen yang lebih dari 10% dari total laba segmen yang untung atau total rugi segmen yang rugi. Yang ketiga, aset segmen lebih dari 10% dari total aset seluruh segmen. Selain itu, yang disajikan untuk masing-masing segmen harus konsisten dengan informasi yang digunakan manajemen internal, yang mana pengungkapannya ini minimum mencakup pendapatan segmen, beban segmen, laba atau rugi segmen, total aset segmen, liabilitas segmen jika tersedia, dan pengeluaran modal dan investasi tertentu. Nah, transparansi ini sendiri bertujuan untuk memudahkan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam menganalisis performa perusahaan secara lebih spesifik. Nah, selain itu, terdapat pengungkapan pada level entitas. Nah, pengungkapan ini sendiri merupakan pengungkapan informasi per segmen, yang mana standar akuntansi juga mengharuskan perusahaan untuk menyajikan informasi tambahan pada tingkat entitas.
Nah, informasi produk dan jasa. Perusahaan wajib menyajikan rincian pendapatan berdasarkan kategori produk atau jasa, yang mana hal ini membantu memahami sumber pendapatan utama dan tingkat keragaman usaha perusahaan. Selanjutnya itu adalah informasi wilayah geografis. Perusahaan bisa mengungkapkan pendapatan berdasarkan lokasi pelanggan, aset non-lancar berdasarkan lokasi operasi, yang mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kontribusi pasar setiap kawasan geografis. Jika satu pelanggan menghasilkan 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan, maka jumlah pendapatan tersebut wajib diungkapkan serta segmen yang terkait, yang mana nama pelanggan tidak perlu disebutkan untuk menjaga kerahasiaan bisnis. Selanjutnya, kita akan menjelaskan contoh perhitungannya, yaitu contoh perhitungan dalam menentukan segmen yang dilaporkan. Nah, misalnya kita mempunyai 5 segmen, A, B, C, D, dan E, yang mana dengan data segmen A ini sendiri merupakan pendapatan sebesar 1.200.000, sedangkan labanya 200, asetnya 800. Sedangkan segmen B ini sendiri adalah pendapatan 600, labanya 50.000, asetnya 300.000. Sedangkan segmen C pendapatannya 400.000, ruginya 20.000 dan asetnya 150.000. Segmen D-nya pendapatannya 200.000, labanya 10.000 dan asetnya 50.000. Segmen E-nya pendapatannya 80.000, ruginya 5.000 dan asetnya 20.000. Nah, jadi kita akan melakukan total pendapatan seluruh segmen, yang mana total pendapatannya tadi adalah menjumlahkan semuanya, yaitu 1.200.000 ditambah 600.000 ditambah 400.000 dan ditambah 200.000 dan ditambah 80.000 sama dengan 1.200.000 ditambah 600.000 sama dengan 1.800.000. 1.800.000 ditambah 400.000 sama dengan 2.200.000. 2.200.000 ditambah 200.000 sama dengan 2.400.000 dan 2.400.000 ditambah 80.000 sama dengan 2.480.000. Nah, langkah kedua kita akan melakukan perhitungan presentasi pendapatan tiap segmen, yang mana rumusnya ini sendiri adalah segmen pendapatan dibagi dengan total pendapatan dan dikali 100%. Nah, segmen A ini sendiri adalah 1.200.000 dibagi 2.480.000 dikali dengan 100%, yaitu sebesar 0,438709677 dikali 100% berarti 48,39%. Sedangkan segmen B-nya itu sendiri adalah 600.000 dibagi 2.480.000 dan dikali 10% sebesar 24,19%. Segmen C-nya 400.000 dibagi 2.480.000 dikali 100% sama dengan 16,13%, dan segmen D-nya 200.000 dibagi dengan 2.480.000 dikali 100% sama dengan 8,06%, dan segmen E-nya 80.000 dibagi 2.480.000 dikali 100% 3,23%. Jadi, interpretasinya ambang 10% ini pada pendapatan dipenuhi oleh segmen A-nya tadi, yaitu 48,39%, B-nya 24,19%, dan C-nya 16,13%. Segmen D-nya ini dan E-nya ini tidak memenuhi ambang 10%. Nah, sedangkan langkah tiganya ini kita melakukan pemeriksaan aturan 75%, yang mana jumlah pendapatan dari segmen yang memenuhi ambang 10% yaitu A ditambah B ditambah C sebesar 2.200.000. Nah, persentase dari total 2.200.000 dibagi 2.480.000 dikali 10% yaitu sebesar 88,71%. Nah, karena 88,71% ini lebih dari 75%, bahwasanya perusahaan itu cukup melaporkan ketiga segmen tersebut, yaitu segmen A, segmen B, dan segmen C sebagai segmen yang dilaporkan, yang mana kita tidak perlu menambahkan segmen lain untuk mencapai 75%. Langkah keempatnya, kita melakukan periksa kriteria aset dan laba atau rugi, yang mana ini merupakan secara operasionalnya atau secara ringkasnya. Total asetnya yaitu 800.000 ditambah 300.000 ditambah 150.000 ditambah 50.000 dan ditambah 20.000 sebesar 1.320.000. Sehingga didapatkanlah presentase aset A-nya itu yaitu 800.000 dibagi 1.320.000 dikali 10% yaitu 60,61%, yang mana lebih dari 10%. Bahwasanya A ini tadi termasuk berdasarkan aset. Untuk labanya itu, jumlah laba segmen yang untung yaitu adalah
segmen A-nya 200.000, segmen B-nya 50.000, segmen D-nya 10.000. Ditotalkan menjadi 260.000. Nah, presentase laba A-nya ini tadi yaitu 200.000 dibagi 260.000 dikali 100%, yaitu 76,9%, lebih dari 10%. Bahwasanya presentase laba A ini termasuk berdasarkan laba. Jadi konsistennya A, B, dan C termasuk karena pendapatan lebih dari 10% walaupun rugi. Nah, dari keseluruhan materi bab 11 ini, segmen operasi ini sendiri dapat kita simpulkan bahwasanya pelaporan segmen ini sangat penting dalam menunjukkan transparansi kinerja perusahaan, yang mana melalui pelaporan segmen ini, investor itu dapat mengetahui sumber keuntungan perusahaan, pemangku kepentingan yang mana dapat menilai risiko dan prospek bisnis. Terus yang ketiga, dan dilaporkan keuangannya menjadi lebih relevan dan informatif. Bahwasanya pelaporan segmen ini bukan sekedar kewajiban akuntansi, melainkan sarana untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi publik. Nah, demikianlah penjelasan materi bab 11 yaitu segmen operasi. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman memahami konsep pelaporan segmen secara menyeluruh dan bermanfaat untuk proses pembelajaran maupun penyusunan tugas. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.